Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laiza Finur Rohma dengan NIM 2019 1050 1057 Prodi Perencanaan dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang resume 3 materi yang diberikan oleh Bapak Rendra sebagai tugas dari mata kuliah kependudukan. Yang pertama ada pengantar kependudukan. Ada demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani, yang dapat dilihat dari asal katanya yaitu demos dan grafien. Demos dapat diartikan sebagai penduduk, dan grafien berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk dari suatu negara atau suatu daerah. Demografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk, yang juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kependudukan. Secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu analisis demografi dan ilmu kependudukan. Analisis demografi merupakan variabel yang dianalisis baik dependen dan independen. Variabelnya adalah variabel demografis. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan, variabel independennya dan dependennya berbeda. Pada studi kependudukan tipe 1, variabel independennya adalah variabel non-demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Pada studi kependudukan tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel non-demografis. Selanjutnya ada manfaat kita untuk mempelajari suatu ilmu kependudukan. Manfaat atau kegunaan dari mempelajari ilmu kependudukan ini tidak hanya penting untuk suatu lembaga pemerintah, tapi juga penting untuk lembaga-lembaga swasta di tingkat pusat maupun di daerah. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu kependudukan, seperti perencanaan di bidang pendidikan, yaitu misalnya kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana dari sekolah. Misalnya, jika pemerintah akan membuat perencanaan di bidang pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan dalam 1 tahun tertentu, maka akan dibutuhkan data penduduk juga menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Perencanaan di bidang perpajakan juga membutuhkan dana kependudukan atau proyeksi data kependudukan yang diperoleh melalui ilmu kependudukan ini. Selanjutnya ada keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Jadi, dalam analisis kependudukan atau analisis demografi, atau juga bisa disebut dengan demografi formal dalam kajiannya baik sebagai variabel independen dan variabel dependen, keduanya adalah variabel demografis. Studi kependudukan tidak hanya tentang komponen perubahan penduduk atau biasanya disebut dengan variabel demografis, tetapi juga berhubungan antar perubahan penduduk dengan variabel yang lain. Misalnya sosial, ekonomi, politik, biologi, dan sebagainya. Dengan demikian, studi kependudukan lebih bersifat interdisiplin.
Oleh karena itu, harus ada analisis kependudukan dalam mempelajari studi. Baik bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, sebagai variabel terpengaruh atau dependent variabel, maupun sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, atau variabel pengaruh, atau juga bisa disebut dengan variabel bebas atau independent variabel. Untuk dapat dikatakan studi kependudukan, harus ada analisis kependudukan yang akan dihubungkan dengan variabel yang lainnya, seperti variabel ekonomi, sosial, budaya, geografi, psikologi, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep demografi. Definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary adalah demography is a scientific study of human population in primarily with respect to their size, their structure or composition, and their development or change. Nah, manfaatnya yang pertama, mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan, serta mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, ada teori demografi. Ada 3 teori demografi yang biasa digunakan. Yang pertama ada aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Malthusian itu dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta di Inggris pada tahun 1766 sampai 1834. Malthus menyatakan bahwa penduduk atau seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada batasan, maka akan mudah berkembang biak dengan memenuhi berbagai bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihentikan. Sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan yang diperlukan manusia untuk tetap hidup atau berkembang jauh lebih padat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan apabila tidak ada batasan terhadap pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ada aliran Marxis. Aliran Marxis ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini tidak sependapat dengan teori Malthus, bahwa manusia akan mengalami kekurangan pangan atau bahan makanan jika tidak dilakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan, tetapi tekanan kesempatan kerja. Dan selanjutnya ada pakar-pakar teori penduduk mutakhir. Pada abad ke-19 dan pemulaan abad ke-20, teori Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali, yang merupakan rintisan dari teori kependudukan mutakhir. Teori ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi. Selanjutnya ada pengantar geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan serta persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusianya sendiri dalam memanfaatkan lingkungannya. Menurut Bintarto, geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari
sebaran, dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Lingkup ilmu geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, serta mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia pada suatu wilayah atau ruang. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, seperti geografi penduduk yang memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, kontribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, serta proyeksi penduduk dan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada kependudukan dalam geografi penduduk. Terdapat sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk, serta peralatan dalam geografi penduduk. Sensus penduduk sendiri merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus penduduk pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 atau dalam jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya ada survei penduduk. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan secara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap sebagai wakil dari seluruh populasi tersebut untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih rinci. Selanjutnya ada registrasi penduduk, yaitu pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan atau biasa disebut dengan registrasi vital setiap individu dalam populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi atau kepindahan, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Selanjutnya ada peralatan dalam geografi penduduk, yaitu ada bilangan atau count, angka atau rate, rasio atau ratio, proporsi, konstanta, ukuran kohor, serta yang terakhir adalah ukuran periode. Selanjutnya ada persamaan dari 3 materi yang telah diberikan oleh Pak Rendra. Yang pertama, itu mempelajari dan memahami perkembangan penduduk dengan secara menyeluruh untuk mengetahui kuantitas penduduk untuk keperluan di masa yang akan datang. Yang kedua, itu mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Yang terakhir ada membahas tentang kependudukan dengan memanfaatkan data statistik dan analisisnya. Selanjutnya ada perbedaan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama, studi kependudukan itu berbeda dari yang kedua materi sebelumnya. Studi kependudukan lebih membahas tentang hubungan-hubungan antar variabel demografi dan variabel yang lainnya. Lalu perbedaan yang kedua, pada geografi penduduk, penelitian dan kajian yang dibahas lebih banyak menggunakan data-data sensus, survei, dan lain-lain. Sedangkan dalam demografi membahas karakteristik fisik yang ada pada setiap penduduk, yaitu keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur meliputi fisiknya, atau peradabannya, dan lain-lain. Sekian presentasi materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.